Blood City Holy City, berdiri di area paling tengah Bloodland. Di masa lalu, tempat ini adalah tempat paling makmur di Bloodlands. Namun, sejak klan berdarah menunjukkan taringnya, kota tidak pernah seramai ini. Energi darah merah tetap ada di dalamnya, dan samar-samar, sepertinya ada hantu yang menyusup keluar dari kota yang suram ini. Pada saat ini, tampaknya ada kekacauan di kota yang mengerikan ini, dan siluet yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Dan kemudian mereka melihat ke atas dan melihat kerumunan besar yang tak berujung di atas langit yang jauh. Melihat sekeliling, hampir seluruh langit dipenuhi dengan siluet yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah itu, tidak mungkin untuk memperkirakan berapa banyak orang yang datang. Pertempuran seperti itu, bahkan keluarga berdarah yang ganas, di mata mereka, mau tidak mau menimbulkan teror yang tebal. Membunuh. Di Cakrawala, siluet yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar kota suci kota darah. Banyak pembangkit tenaga listrik tiba-tiba melihat darah merah di mata mereka ketika mereka melihat orang-orang dari keluarga kota darah, segera berteriak dengan marah, menjadi 100 hingga 1000. Siluet itu berteriak, dan bergegas menuju kota suci kota darah dengan mata merah. Mencari kematian. Namun, tepat ketika mereka bergegas ke kota itu, tiba-tiba ada suara dingin dari sana. Dan segera, 100 zang gulungan sutra putih besar meledak. Siu. Siapapun yang terkontaminasi oleh gulungan sutra putih merah yang tidak digulung ini, tubuhnya langsung terkorosi menjadi tulang sen-sen, dan bahkan jeritan belum dikeluarkan, mereka jatuh dari langit. Di bawah penghalang yang ganas ini, pembangkit tenaga listrik yang penuh kebencian di mata mereka hanya memulihkan akal sehat mereka. Saat ini, mereka hanya ingat bahwa ini adalah sarang lama klan berdarah. Kemudian, pembangkit tenaga listrik itu buru-buru mundur, dan melihat lagi ke arah kota berdarah, yang sudah sedikit lebih menakutkan. Dengan pelajaran sebelumnya dari pembangkit tenaga listrik sebelumnya, siluet bagian belakang yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi juga menjadi tenang, dan tidak pernah berani mengambil bidikan lagi. Masing-masing dan semua orang berdiri di langit dan melihatnya dengan kebencian. Kota darah yang dijaga ketat sedang menatap. Beberapa saat kemudian, ada beberapa fluktuasi pada siluet mantian, dan kemudian sebuah lorong lebar terbuka, dan lusinan siluet perlahan keluar darinya. Faktanya, para pemimpinnya adalah Qin Yichen dan leluhur tua iblis petir dan Wu Xiao. Dengan munculnya 3 orang mereka dan banyak pembangkit tenaga listrik teratas, moral dari 10.000 pembangkit tenaga etnis yang tak terhitung jumlahnya di langit juga banyak semangat, dan pandangan ke kota berdarah juga sedikit lebih marah. Qin Yichen tidak maju ke depan, dia sedikit tertinggal di belakang Thunder and Older Ancestor setengah langkah. Ini karena Guntur and Old Antor mengkhawatirkan keselamatannya dan sengaja membuatnya seperti ini. Melihat kota yang penuh dengan ki berbau darah, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan dimakamkan di sini untuk menggambarkan ki berbau darah yang begitu kuat? Anjing pelari iblis eksternal, saat ini, apakah kamu masih ingin bersembunyi? Pada saat ini, suara leluhur tua iblis Guntur terbungkus dalam asal sejati yang agung, seperti guntur, bergema di antara langit dan bumi ini. Wu Xiao dan pemandangan dari banyak pembangkit tenaga listrik teratas juga menatap kota dengan cermat, dengan kilatan warna yang tajam di mata mereka. Lei Qijin, apakah kamu berani masuk ke kediaman keluargaku yang berdarah? Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Tanda seru. Pada kesempatan nada leluhur tua Anvil Guntur nyaris tidak turun. Di atas tembok kota-kota berdarah, pembangkit tenaga listrik berdarah raksasa puncak berteriak dengan tajam. HMPH, apakah kamu berbicara di sini? Di samping leluhur tua setan Guntur, pembangkit tenaga listrik teratas menatap, mendengus dingin. Di bawah selubung kekuatan, gelombang suara yang bergulung menghancurkan ruang, dengan keras berdampak pada pembangkit tenaga listrik lain di tingkat penatua itu. Melihat adegan ini, bahkan penatua yang berdarah, kulitnya tidak berubah secara dramatis. Meski telah mencapai puncak basis kultivasinya, ia tetap merasa bangga dengan kultivasinya di hadapan keberadaan pembangkit tenaga listrik teratas. Dasar yang tidak berdaya. HMPH. Namun, saat gelombang suara hendak meledak ke kota darah, pancaran darah keluar darinya, menghancurkan gelombang suara secara langsung. Sepertinya cara sukuku masih terlalu baik, dan ada begitu banyak penentang. Pada saat yang sama gelombang suara pecah, 3 siluet juga muncul di atas kota darah. Ketiga siluet ini adalah pembangkit tenaga listrik top realem bumi Sui Changquan dan Xianin Zian dan Xie Huazi 3. Hai, dengan munculnya 3 siluet ini, ki yang luar biasa tiba-tiba terisi antara langit dan bumi. Di bawah ki yang mengerikan ini, bahkan pasukan dari 10.000 pembangkit tenaga listrik dari keluarga yang tak terhitung jumlahnya mengalami sedikit stagnasi. Untuk sementara, atmosfer antara langit dan bumi menjadi agak beku. Semua orang tahu bahwa setelah atmosfer yang bermartabat ini rusak, maka antara langit dan bumi ini akan memulai perang yang dapat dianggap sebagai perang paling menakutkan setelah invasi terakhir dari iblis luar. Rezijin, kamu masih di sini, tapi kami sudah lama menunggu di sini. Suasana membeku sesaat, darah mencibir,
dan suara Shen-Leng bergema di antara langit dan bumi. Oh, tidak sabar menunggu kami untuk memurnikanmu iblis? Leluhur tua Lei Yao memiliki busur guntur yang berkedip di matanya, kata berbeda. Sebenarnya, pada awalnya, saya masih ragu apakah Anda berpura-pura sok. Ini sangat mengejutkan. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu berani masuk ke dalam darah. Pembalikan darah tidak mengambil ejekan Thunder Unaltered ke dalam hatinya. Matanya melirik ke langit, dan di hadapan kekuatan yang kuat dan menakutkan, sedikit penghinaan keluar dari mulutnya. Kekuatan kami cukup untuk mengirimimu iblis ini. Kabut itu mendengus dingin, dan ada juga sinar cahaya ekstrim yang berkedip di matanya. Ngomong-ngomong, kamu juga kaisar dari satu pihak, kenapa selalu kasar? Suenin mencibir menggelengkan kepalanya, dan di belakangnya, ruang itu tiba-tiba berputar, dan jalur siluet muncul dari belakangnya. Saat siluet muncul, 10.000 pembangkit tenaga keluarga, yang sudah sedikit bermartabat, tiba-tiba menjadi lebih serius. Namun, setelah beberapa tarikan napas saja, sudah ada 10 siluet di belakang 3 orang yang memberontak dalam darah, dan fluktuasi nafas dari siluet ini mengingatkan semua orang sepanjang waktu betapa kuatnya mereka. Tanda seru. Tanda seru. 10 pembangkit tenaga listrik teratas. Mengapa begitu banyak? Bukankah itu penguasa harimau darah dari alam harimau darah? Dia juga boneka Nihmah Clan? Tanda seru. Ya Tuhan, itu patriark ular sanca. Setelah keheningan singkat, ledakan teriakan keheranan pecah di antara 10.000 tentara pembangkit tenaga listrik keluarga. Di antara 10 siluet ini, ada banyak wajah yang dikenal, tetapi tidak ada yang mengira bahwa keberadaan itu juga merupakan boneka dari Nihmah Clan.